Speak Up Indonesia. Hai Pioneers, welcome to podcast Speak Up Indonesia. Bersama gue Saskia Rehuel. Gue Michelle. Nah, hari ini kita tuh mau bahas apa sih, Michelle? Boleh di-spill kali ya? Kita bakal membahas tentang kegiatan anak-anak muda zaman sekarang yang bakal bermanfaat banget buat kalian semua. Betul, pokoknya dengan menceritakan segudang prestasi mereka tentunya. Dan ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian semua generasi muda. Jadi please stand by dan nonton podcast kita sampai akhir. Karena kita akan panggil dulu nih, memperkenalkan narasumber yang udah kita ajak sini. Mari kita sambut bersama, ini dia narasumber kita. Aduh, pangling banget ya guys, kayaknya cakep banget. Cakep ya? Boleh dikenalin dulu namanya siapa nih? Halo semuanya, nama gue Robin. Tahun ini gue 17 tahun dan 17. gue sekolah di Sekolah Victory Plus di Bekasi. Oh, di Bekasi. Iya. Oke. Nah, pasti udah pada penasaran ya semuanya. Kita akan bahas dan ngulik-ngulik lebih dalam lagi tentang kegiatannya si Robin, lo kesibukannya apa aja, prestasi apa aja yang udah Robin dapat. Jadi stay tune guys. Oke guys, ternyata Robin tahun ini baru 17 tahun. Nah, muda banget. Wow, masih muda banget ya. Oke, Robin, boleh dong diceritain kesibukan kamu tuh apa aja sih di sekolah, kegiatan kamu? Bisa kamu sharing buat temen-temen di rumah? Iya kan kamu masih muda ya, 17 tahun waktu dulu ya. Banyak waktu banget kita tuh 17 ya. tuh kayak masih masa aktif-aktifnya. Betul. Dan pasti dong ada kegiatan-kegiatan. Boleh tuh di spill apa aja kesibukannya. Di rumah boleh, di luar rumah, di sekolah, atau mungkin ada di tempat-tempat organisasi lain kah, boleh banget. Ya pasti di umur gue yang sekarang pasti sekolah di setiap harinya dari Senin sampai Jumat. Dari jam 6 pagi sampai jam 3, jam 4. Bahkan kadang-kadang sampai jam 5 sampai jam 6 juga. Oh, lama banget. Lama ya? Kayak Hampir sibuk banget seharian ya. tuh ya. Iya, hampir satu hari Kesibukannya banyak. buat sekolah sih. Wow. Nah itu apa aja kegiatannya, dibagi-bagi apa aja tuh? Apa emang full belajar atau ada kegiatan lain? Sampai selesai sih jam 3 full belajar. Tapi habis jam 3 itu ada kegiatan ekstranya. Misalnya ada OSIS atau ada yang lain-lainnya. Atau kalau ikut ekstrakurikuler juga di jam 3 sampai jam 5 gitu. Oh, kamu OSIS? OSISnya Iya, tuh, OSIS. maksudnya OSIS itu yang kayak kamu partisipan atau memang Atau anak kamu di OSIS? dalam? Anak OSIS, jadi anggota OSIS. Oh, wow, keren ya. Dulu gue juga anggota OSIS, Iya, gue tahu jadi kurang OSIS. lebih guys, Boleh tau lah ya tuh. kesibukannya gimana. Boleh di-spill lebih jauh lagi gimana? Ngapain aja? Jabatannya juga apa di OSIS tuh? Jadi karena gue di situ sebagai wakil presiden Wakil OSIS. presiden. Nice. Berarti kalau misalnya ini wakil presiden tuh jatuhnya wakil ketua Wakil OSIS kan? ketua OSIS ya? Iya, wakil ketua Wakil OSIS. Oke, waketos guys. Oke lanjut, gimana waketos? Jadi sebenarnya hampir mirip sama presiden sih tugasnya. Kalau ada event-event ngebantuin semua divisi-divisi ngecek, terus pokoknya pastiin dari awal sampai akhir tuh eventnya bakal lancar gitu. Oke. Pokoknya nge-backup presiden deh kalau wakil. Berarti banyak ya event-event yang udah kamu jalanin ya di sekolah Banyak, ya? banyak. Apa aja sih? Coba deh di-spill gitu. Ya sekolah kamu tuh eventnya event yang kayak apa? Boleh diceritain? Kalau contohnya bulan ini tuh karena Valentine tanggal 14 kan. Dan kalau di sekolah gue tuh setiap bulan ada tema bulannya gitu. Jadi kalau tema Februari tuh kita temanya namanya Caring Month. Oke. Jadi OSIS kita ngejual-jual makanan, bunga, coklat gitu-gitu. Oh, dana usaha gitu ya? Dana usaha ya, kayak Iya, penggalangan iya, dana iya. gitu. Dan nanti profitnya sebagian kita bakal kasih ke organisasi gitu. Organisasi namanya Be The Change. Itu dia bakal donasi ke gempa yang di Cianjur. Oh, iya, berarti lebih ke lingkungan-lingkungan gitu ya, yang Iya. caring memang sosial banget. Nah, selain OSIS itu ngapain aja di sekolah? Apa yang memang cuman pure dari pagi ya tadi ya, Dari sampai pagi. sore itu OSIS atau ada kegiatan lain? Ada ekskul apa yang kamu ikutin Iya, di sekolah ekskul. gitu? Setiap hari Jumat sih ekskul itu computer science. Jadi coding. Oh, itu sama kayak IT nggak sih? Beda? IT Iya, ya? sama. Hampir mirip sama. Talentanya Banget sekali banget ya. yang bisa kita Dan kulik bermanfaat ya. banget anak OSIS, waketos, terus dia Iya. ngerti sains. Keren Ya kan? banget. Sangat menarik Iya. banget nih. Oke, selanjutnya kita akan nanya-nanya tentang Robin itu prestasinya di sekolah apa? Ini kita fokusnya ke sekolah dulu aja nih. Kan Robin anak OSIS ya, waketos, pasti ada dong. Atau itu sistem pemilihannya kayak biasanya kalau di sekolah gue yang lalu harus ada prestasinya tersendiri nih baru bisa masuk OSIS. Kalau di sekolah gue sih, jadi kita bakal ngajuin diri sendiri. Siapa yang mau jadi
wakil sama ketua OSIS. Sama nanti disortir sama gurunya sendiri. Ini anaknya ada prestasinya enggak, terus di sekolahnya Pasti bagus atau diutamain enggak. prestasi juga Iya, ya. kayaknya. Sama nanti terakhir kalau misalnya udah lolos dari pemilihan guru, baru voting dari seluruh sekolah, siswa di sekolah. Oh, setelah kepilih dari guru, Guru, iya. baru nanti disebar ke anak-anak Anak-anak sekolah. sekolah. Oh, oke. Jadi kegiatan Oben yang sehari-hari itu aja. Kalau dan di luar rumah kan tadi di sekolah tuh. Kalau di luar rumah ada nggak? Apa kamu mungkin ada ikut les atau organisasi ikut di luar atau Paling setiap Sabtu itu sih ada ibadah youth. Oh, ibadah wow. youth. Ibadah youth berarti di gereja Di gitu. gereja Di ya? gereja itu kebetulan juga jadi Partisipan kayak di gereja juga. komunitas gitu, komunitas youth di gereja. Oh, ada komunitas. Nah, keren. kalau di gerejanya itu sendiri ada kegiatannya kah? Misalnya kayak Robin mencalonkan diri sebagai apa atau memang ada suatu ada jabatan Iya, nggak sih kamu jabatan. Di sana juga jadi wakil ketua. Ini wakil-wakil Wah, semua keren kayaknya. banget loh. Oke, Berarti oke. kamu tuh sangat dipercayakan sekali loh, Robin. Iya betul, bisa kita lihat ya di mana-mana Iya. nggak di gerejanya guys, nggak di sekolahnya guys, emang ini dipercaya. jadi plus banget, poin plus loh buat teman-teman juga di rumah, bisa ngelihat gimana prestasi orang yang membawa dia even di sekolah maupun di luar Iya, sekolah berarti ya, kelihatan terbukti banget dimanapun ditempatin, ini anak tuh berprestasi dan Iya, sebenarnya betul. tuh hal-hal yang positif. Bener menarik banget. Tuh kan, bener banget guys, kita tuh nggak salah undang narasumber Bener banget. karena anak ini si Robin punya segudang Prestasi kesibukan ya. dan prestasi. Tapi yang dari tadi kita bahas itu kan kesibukannya Kesibukan dia. dia. Gue tuh jadi curiga. Biasanya orang kalau sibuk dan apalagi dia dipercaya ya di mana-mana, di gerejanya dipercaya, di sekolah Sekolahnya. dipercaya, pasti ada dong achievementnya, Pasti. ada pencapaiannya nih, Pasti. ada prestasinya. Nah, kita mau tanya itu tuh, prestasinya itu apa aja? Coba. Yang kamu pernah raih, mau di gereja kah atau apapun lah, Di pokoknya sekolah, menurut diri di kamu mana. itu sebuah achievement. ya. Boleh di spill. Mungkin yang dari dulu kali ya. Boleh, boleh dari banget, SD, boleh dari banget. SD, dari SD. Mungkin dari SD kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah. Jadi kan dulu di SD ada 6 mata pelajaran. Terus jadi di setiap tahun, setiap akhir tahun itu ada siswa dikasih satu pin gitu untuk yang paling baik di pelajaran itu kan. Oh ya, jadi kayak the best student tapi di pelajaran pelajaran. A, Satu pelajaran gitu ya. itu. Oke, Nah, terus? Kebetulan pas kelas 3 atau kelas 4 itu udah akhir tahun, terus 6 pelajarannya itu aku semuanya pakai pinnya. Wow, Tunggu, gila. coba diulang gimana? 6 ya. 6 ya? Iya. Jadi tepuk tangan guys. Guys, bener kan? Itu kamu kaget juga nggak sih? Itu iya, itu sama kaget juga. Jadi pas Wow. masuk kelas itu kan dipanggil satu-satu ke ruangan. Oh my God. Terus Ya, jadi be- dipanggil masuk kelas, terus itu semua juga pada kaget langsung pada tepuk tangan, semua langsung pada ketawa. Tuh kan, Keren apa dugaan gue banget loh. bener. Ini orang pasti nyimpen segudang prestasi. Dari SD loh. Itu masih kecil loh. Lu bayangin Baru dari tuh. kecil ya nggak sih? Gimana? 6. Wah, Semuanya, ya ampun. Semuanya kenapa dibungkus semua ya 6 pelajarannya? Berarti Iya, apa? bingung. Jadi apa tuh namanya? Biasa kalau misalnya 6 pelajarannya jadi favorit guru-guru atau gimana tuh? Ya, mungkin dari nilai hasil ujiannya juga itu dihitung juga. dinilai baik lah ya sama guru lah ya. pasti Iya. ya. Berarti emang nggak diragukan guys. 6 mata pelajaran. Kayak Semua satu dibungkus aja, sama satu dia. aja susah ya. Satu aja tuh susahnya minta ampun. Ini Keren anak langsung borong banget 6. loh. Keren banget. Oke lanjut. Tadi kan kelas Oh, iya. 1 atau kelas Apalagi 4 ya. tuh? Spill lagi. Kita mau kaget lagi nih ya. Mau kaget lagi bareng-bareng. Lanjut mungkin ke SMP. Jadi Oke. setiap 2 tahun itu di sekolah yang sekarang, di sekolah Victoria Place itu ada namanya school production. Itu kayak drama musikal gitu kan. Oke. Terus itu kebetulan gue ikut audisi jadi peran utamanya, salah satu peran utamanya. Dan terus dapat dan akhirnya bisa peran itu sampai acaranya sukses juga. Wah betul. Keren banget. Keren Keren banget kan? banget loh. Memang ya kalau misalnya kayak rasanya puas banget gak Puas sih kayak lo banget. dipilih terus lo bisa menampilkan yang terbaik itu memang sebuah achievement yang Iya. patut Sama dibanggakan itu mungkin banget. hal yang baru juga sih. Itu kan soalnya ada Oh itu for the nyanyi. first time ya? Iya itu pertama kali. Oh jadi konsepnya teater bukan sih? Iya, Teater teater. ya, kayak teater ya. Wah, berarti pengalamannya banyak. Ternyata bukan hanya di hal-hal akademis aja Iya, sih, betul. Robin. Di non akademisnya jangan main-main. Saingannya, aduh. Berarti Waduh. bisa nyanyi dong. Nah, benar. Bisa Tunggu nyanyi tuh. dong. Kalau di Iya. teater Teater kan biasa musical kan? nyanyi, dance. Itu musical dong berarti kan? Berarti bisa. Bisa, harusnya bisa. Oh, harusnya bisa. Harusnya Bukan bisa. harusnya dia udah pemeran utamanya dong. Berarti bisa sangat-sangat. Wah, gila sih ya. Itu udah Itu sangat- SMP tuh. Iya, SMP. SMP tuh udah ya. mulai. Dan itu jadi hal baru gimana? Seneng nggak sih pas kayak
oh ternyata yang dipelajarin kan kalau misalnya bicara soal akademis itu kan pelajaran sekolah itu kan lebih ke apa ya, skill ya, kita Skill ya. itu sebagai skill bangga banget ya pas akhirnya wah selesai nih, gila gue keren juga akhirnya bisa menyelesaikan semua dengan tuntas. Banget Pelajaran sih. yang didapat itu dari ikut si apa musical theater ya? Iya. Ya itu ada apa aja? Itu jadi bisa lebih pede gitu. Terus juga bisa benar-benar. dari teater itu kita bisa belajar banyak sih, nggak kenal sama orang lain yang kita akrab sama Relasi adik kelas ya, juga, berarti. kakak kelas juga semuanya, karena nggak cuma satu angkatan. Terus juga kita diajarin bukan cuma satu skill tapi banyak, misalnya kayak nari, terus cara ngomong yang jelas di depan umum, cara pakai bahasa Inggrisnya yang jelas gitu. Oh berarti musical theater itu pakai Bahasa Inggris. ya? Wow, keren banget. Keren ya, guys. banget loh. Itu pentingnya kenapa kalian tuh harus sibukin diri kalian di kegiatan-kegiatan lain kayak ini ya, non akademis. Karena tadi udah spill nih sama si Robin apa aja yang bisa didapat kalau kita ikut kegiatan non akademis kayak gitu. Terus lanjut lagi nih, ada lagi prestasi. SMA nih, SMA Oh, iya, nih. SMA. Ini anak setiap jenjangnya Ini ya, iya, jenjangnya SD ya. ada, Banyak SMP banget ada. loh prestasinya. Oke, SMA apa nih? SMA mungkin yang baru berapa bulan lalu. Jadi ada lomba debat itu namanya World Scholars Cup. Itu kebetulan adanya di Bandung. Dan itu dihadirin kurang lebih 50-an sekolah sama ada 100 sampai 200 Itu anak murid. sekolahnya dari kalangan negeri dan Iya, ada internasional negeri, juga? ada internasional, dan bukan cuma di Bandung, jadi bisa oke, di luar oke. kota juga bisa Oke. ke situ aja, ke lomba itu. Terus di situ tuh ada 4 lomba. Yang pertama ada lomba debat, terus yang kedua lomba nulis gitu, dikasih topiknya terus kita nulis analisis gitu. Oke. Terus yang ketiga lomba kayak jawab soal-soal pilihan ganda, sama yang terakhir lomba kayak kita dikasih remote per tim, terus ada soal kita jawab gitu. Dari Kayak remote remote. itu iya. Berarti waktu lo ikut kompetisi yang tadi itu sebagai peserta kan? Peserta ya, Oh, wah. mewakili sekolah. Mewakili Keren sekolah. banget loh. Mewakili sekolah tuh berarti emang dipilih. Ada seleksinya kan? Biasanya kok kayak gitu. Ada dong. Kayak ibaratnya pasti harus dilihat dari akademisnya itu anak sampai akhirnya bisa ikut dan akhirnya lo bisa terpilih. Iya. Achievement banget dong pasti. Tuh kan, makin kesini ini anak itu makin siap. Dikit lagi udah mau kuliah. Udah. Udah Nah. sabar, nungguin ya guys. Waduh. Apa aja nih tuh segudang prestasi yang bakal dibuat Bakal sama si dibuat Robin. sama Ini orang emang Robin. keren banget. Jadi Keren kalian banget. stay tune aja nih. Dia masih SMA, masih 17 tahun. Dikit lagi lulus kan? Ya tahun depan lulus. Tahun depan lulus, nah ya kuliah. Sabar. Kita nggak sabar sih nunggu prestasi di Betul, kuliah karena dia udah ya. exciting banget nih dari SD, SMP, SMP, SMA selalu Saya ada. sama tadi pas debat akhirnya dapat medali. Medalinya itu ada silver sama emas kan. Jadi yang dapat 3 emas, 3 silver. 3 emas, 3 silver. 3 emas, 3 silver. kurang. Aduh, bener-bener keren banget. Jadi ternyata, nih fun fact, dia bukan cuma ikut apa yang namanya kompetisinya, dia bawa pulang Dia piala. bawa pulang Dia menang. Emang keren banget. Berarti itu keren. jadi suatu pencapaian yang Iya, sangat luar biasa. Wah, makin kesini makin panas dengan prestasinya si Robin. Ini anak memang berbakat banget, bertalenta banget. Nah, selanjutnya itu kita bakal main games. Jadi buat kalian stay tune karena gamesnya seru banget. Kita bakal ngobrol lebih dalam, ngulik-ngulik lagi. Kulik Robin ya. Ada fun fact Fun fact-nya apa sih dia. yang Robin punya. Jadi kalian stay tune. Oke guys, tadi sesuai dengan perjanjian gue kalau Yes. kita bakal main games. Nah, gamesnya apa? Jadi gamesnya itu kita sebut sebagai fakta atau mitos. Wah. Rulesnya itu Fakta atau simple mitos. banget. Nggak boleh bohong ya. Rules nomor 1 nggak boleh bohong, harus jujur. Terus rules selanjutnya jadi nanti gue sama Michelle bakal nanyain pertanyaan-pertanyaan sama kayak tadi konsepnya. Tapi Robin harus ngejawab didahului dengan itu tuh fakta atau mitos. Beserta buktinya berarti ya. Betul, kalau fakta bilang fakta, kalau memang mitos bilang mitos dan udah jawab aja kayak Oke. gitu. Jadi rulesnya sangat simpel. Oke, oke. Nah, Oke? gue jadi penasaran nih Sas. Apa tuh? Gue jadi pengen ngajuin Apaan pertanyaan nih. Langsung aja ya. Langsung nih, Aduh. gue jadi kepo. Tadi kan teman-teman kalau perhatiin Robin udah bilang ya dari awal prestasi yang dia dapet adalah debat. Ya, betul. Yang dia dapet 3 emas, 3 3 emas, 3 perak. Perak, 3 emas, 3 betul. perak. Pasti juga teman-teman nggak bakal bilang, mungkin Robin bakal bilang iya itu fakta, tapi pasti yang lain juga penasaran nih. Iya, betul. Buktinya tuh di mana? Apalagi netizen sekarang. Iya, Nol nggak bukti ada bukti. sama dengan hoax. Jadi Ah, iya kita benar sih. langsung aja. Mari kita ya. lihat nih. Bener Itu gak? fakta atau mitos? Atau mitos? Kalau dulu Robin dapat
3 medali emas sama 3 medali perak. Fakta lah. Fakta, bener. Oh ditunjukin nih. Bener. Boleh, Bisa ada. bisa Oh, kasih ada. pembuktian, bisa Boleh, kasih ada. pembuktian. Ada. Oke, ada. Mari Ternyata kita lihat nih. Oh, betulan guys. Benar. Aku kepo. Bunyinya sangat-sangat. Iya, emang berisik. Wow, jadi begini ya guys, kalau misalnya dapat medali banyak, gimana? Coba bunyinya. Gini, jadi kalau pas gantungin gini. Agak-agak kayak kerencengan ya guys, tapi ini wah keren banget. Ini banyak ya. Ya, lihat ya. Banyak ya. Kepo ya. Yang emas yang mana nih yang Yang emas? emas yang warnanya emas. Ini. Ini Oh size, iya, ini betul dong. juga ya. Emas warnanya emas. Nah, ini perak. Oh ini, wow. Regional Road. Berat loh, ini berat loh, guys, sumpah. Scholars Cup, bener. Ini berat loh. Jadi gimana? Kamu pas kemarin dapat bener-bener ini Bener-bener semua ditaruh di Iya, gantung. benar. Enam-enamnya Oh buat my buat God. Robin. Iya. Oh, sama ada. Ini ada salah satu yang buat tim, menang tim. Oh menang tim, iya. Ini ya, berarti ini fakta ya nih, fakta semuanya ya guys. Fakta Beserta ya, guys. dengan ini ya apa? Ini ini tuh apa nih? sertifikat dari SMP kelas 7 sampai sekarang. Tuh, semua prestasi yang tadi udah di spill sama Robin itu semuanya fakta guys. Tunggu deh Beneran guys. Fakta. Kayaknya Robin dapetnya 7 deh. Masa sih? 7? Wah. Oh. Wah, lupaan. Lupa satu. Aduh, Lupa satu. kayaknya ini ada kebanyakan prestasi satu, lupa sampai satu. waduh. Sampai kelupaan. Beneran 7. Coba Ini hitung lupa sama loh, guys. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Wah, bener banget juga. Keren. Ini ya bener-bener fakta. Ini udah fakta. 7 Ini medali. bener-bener fakta, guys. Berarti kita langsung next ke pertanyaan Boleh, selanjutnya. boleh. Oke. Selanjutnya nih, gue mau kepoin. Ini tuh sebenarnya fakta atau mitos? Karena katanya si Robin itu Banyak lu denger ya berarti iya kayak penjelasannya ya. wah banyak banget kayak ini Robin gini gitu Oh, kan. oke, Jadi oke. kita langsung aja Apa nih tuh, apa orangnya tuh, apa kan. Fakta atau mitos Robin itu pernah punya atau ngejalanin bisnisnya sendiri guys. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Wow. Keren banget. Bisnis sendiri loh. Wow. Berarti karena fakta tolong di spill. Itu Boleh, bisnisnya boleh, apa boleh dan di dong. usia apa? Kamu Waktu ngejalanin itu di bisnis. pas pandemi berarti tahun 2020 ya. 20 ya? Oh iya, Oke, 2020. oke, oke. Pandemi Oke. itu jadi gue sama ada orang-orang di rumah gue juga jalanin bisnis makanan. Itu namanya Dapur Oma Bayo. Oh, dapur Oma Bayo. Oke. Jadi berarti fokus bisnisnya itu food and beverage gitu ya? Iya, makanan sama minuman. Oke. Dan itu jualannya itu bisnisnya itu di mana? Apakah di sosmed atau memang langsung ada restorannya atau? Itu kita emang bikin semuanya di rumah. Jadi kita kirim makanannya, minumannya PO ya semua, jatuhnya ya? lewat order online. Oh berarti dari media Dari sosial ya? Instagram, Wow, Facebook. tuh guys nih, berarti kalian nih yang punya sosmed, punya media sosial daripada nganggur, dicontoh nih Robin di tengah-tengah masa pandemi yang dia benar-benar masih bisa mikir buat bikin Betul. bisnis sendiri. lewat media Bermanfaat sosial. banget gak tuh? Tuh, apalagi berarti jatuhnya homemade ya. Homemade, semuanya wow, homemade. keren banget bisnis. Oke, itu gue bilang fakta sih, karena gue sendiri buktinya yang jadi pembelinya. Pesan, dia pesan makanan. Saya pembelinya. Terbukti nih guys. Terbukti ya. Terbukti ya. Ini berarti Gitu. memang kayaknya semuanya ini fakta. Fakta nih, Nggak ada fakta nih. mitosnya. Bener. Nggak ada mitosnya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Berarti ini pertanyaan yang ketiga. Ketiga. Oke, silakan. Gue kepo nih ya, gue juga denger sih banyak gitu dari kuping-kuping ke kuping. Emang sumber gitu. informasi tuh banyak banget tentang ya. Robin tuh banyak. Oke, gitu. oke. Gak salah kita bawa narasumber ini ya. Gue denger sih, gue juga yakin sih lo pasti pernah denger sih San. Apa tuh apa? Katanya Robin itu pinter main alat musik. Oh, jago main musik. Itu satu fakta. Oke, dijawab nih. Fakta atau mitos Robin itu jago main musik? Fakta. Oh, agak kurang yakin. Coba. Soalnya yang Gimana? mungkin yang benar-benar jago pasti nggak terlalu jago juga sih. Gitar gitu yang udah dikuasain Oh, gitar. yang kamu kuasai Oh, gitar. iya. Itu tetap dong, itu alat musik. Betul. loh. Berarti fakta ya guys. Fakta ya, dia jago main alat Nah, musik. selain gitar ada alat musik lain kah yang bisa Robin mainkan? Ada yang nggak mau pelajarin lagi kah? Aha. Kan kayak keyboard, terus kayak biola juga waktu itu sempat belajar. Oh, itu Wow. gue akuin. Kalau soal biola. Benar. Itu berarti fakta. benar ya fakta Itu si fakta, Robin guys. ini
jago main musik guys. Dan bukan cuma satu alat musik, hampir diborong lagi nih. Semuanya sama dia. Tiga pertanyaan kita sudah diborong dan itu semua Fakta guys. Nah, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Sebenarnya seru banget nih ngobrol sama Robin. Tapi beneran deh, gue penasaran. Gue yakin nih penonton pasti penasaran. Kayak gue juga tahu sih apa yang lo pikirin. Pasti lo mikirin apa yang lo pikirin kan? Mikir gitu sih. Nih ya, dari awal gue udah mention narasumber kita ganteng, masih muda, bertalenta, banyak prestasi ya kan? Ya kan? Kayak kurang apa coba kan? Nah ini pertanyaan fakta atau mitos terakhir. Karena denger-denger lagi nih, sampai ada orang-orang tuh ya, khususnya siwi-siwi. Siwi-siwi. Cewek-cewek di luar Siwi-siwi itu sana. kalau misalnya kayak mau ikut suatu event atau kegiatan gitu, tahu nggak? Dia tuh nggak mentingin kayak siapa narasumbernya atau nilainya bakal bagus apa enggak. Yang dicari siapa? Robin. Jadi udah duga iya itu. kan? Jadi Sumpah. gue bakal ikut itu event karena ada si Robin. Apakah benar fakta atau mitos kamu itu banyak digandrungi siwi-siwi? Coba itu fakta atau mitos? Aduh, jawab, kasih pembuktian. Gimana? Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Oh, mitos. Guys, mungkin dia nggak ngerasa Nggak guys. apa-apa kali. Nggak Biar apa-apa. netizen yang menilai. Iya ya betul, sih. netizen dan kita berdua Kita juga. berdua. betul. Oke guys, dari tadi ternyata seru banget ya. Mulai dari kita pertanyaan awal Seru. sampai masuk ke fakta atau mitos. Ini anak memang punya segudang Banyak prestasi yang sangat-sangat harus dibanggakan. Oke guys, nggak terasa kita udah sampai di ujung podcast kita. Pertanyaan terakhir nih buat Robin. Boleh dong dikasih harapan dan pesan untuk pionir semua yang lagi pada nonton nih, kira-kira harus bagaimana menjadi anak muda Indonesia? Kalau dari gue sih, mungkin kan sekarang banyak anak-anak muda yang merasa, aduh gue gabut nih, gue nggak tahu mau ngapain, Benar. gue setiap hari nggak jelas mau ngapain. Jadi pesan dari gue ya, kalian harus bisa lebih explore diri kalian sendiri. Jadi kalian cari yang apa jadi keahlian kalian gitu, yang kalian bisa lakuin, passion sendiri. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah ketemu satu bidang kalian bisa lebih explore lagi, terus bisa dikembangkan lagi ke depannya, dan tentunya nantinya di akhirnya membanggakan Indonesia. Wah, keren banget. Keren banget. Sebuah harapan yang pastinya tentunya kita semua mengaminkan untuk terjadi juga di kehidupan pionir semua, supaya kita tetap produktif dengan passion kita masing-masing yang justru mengharumkan nama bangsa ya. Iya. Oke guys, kita udah sampai di penghujung podcast kita. Kita mau berterima kasih banyak untuk narasumber kita, Robin, dan juga para penonton dari podcast PKB Indonesia untuk pionir. See you guys on next podcast. Bye bye. Kamu keren banget. Speak Up Indonesia.